Rencana strategis Kementerian PUPR 2020 hingga 2024 telah disebutkan bahwa Visium Kementerian PUPR 2030 menetapkan 3 sasaran pembangunan, yaitu bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 meter kubik per kapita per tahun, jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal, menggunakan teknologi recycle dan 100% smart living atau hunian cerdas. Dalam rangka mencapai Visium 2030, Kementerian PUPR telah menetapkan tujuan berupa peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari tujuan tersebut, terlihat bahwa terdapat 2 komponen yang membangun terwujudnya smart living, yaitu pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemenuhan infrastruktur permukiman, yang keduanya harus memenuhi kriteria layak dan aman. Untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal ini, Pusbangkom JPW menghadirkan seorang narasumber yang kompeten untuk mengupas lebih mendalam mengenai kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dalam mencapai target Visium 2030. Para peserta pelatihan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rencana strategis PUPR tahun 2020 sampai dengan 2024, telah disebutkan bahwa Visium Kementerian PUPR tahun 2030 menetapkan 3 sasaran pembangunan, salah satunya adalah 100% smart living. Dalam rangka mencapai Visium 2030, Kementerian PUPR telah menetapkan tujuan berupa peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living. Untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal ini, kami telah menghadirkan Bapak Direktur Jenderal Perumahan, Bapak Iwan Supriyanto STMT. Selamat datang Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Merupakan suatu kehormatan Pak Dirjen, Bapak bisa hadir. Semoga nanti apa yang bisa disampaikan oleh Pak Dirjen bisa memberi wawasan yang lebih luas kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR. Bagaimana caranya kita bisa mencapai Visium PUPR 2030 yang mana salah satunya adalah 100% smart living. Mungkin sebelum memulai wawancara mohon izin Pak Dirjen saya menyampaikan sedikit riwayat hidup Pak Dirjen. Pak Dirjen ini lahir tanggal 30 September 1971, ya. Mungkin Dirjen yang termuda, Pak ya. Jadi jabatan sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan di Cipta Karya, kemudian Kepala Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar juga di Direktorat Jenderal Cipta Karya, kemudian Direktur Prasarana Strategis. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perumahan. Baik Pak Dirjen, tadi sudah pada pembukaan saya sudah sampaikan mengenai smart living. Jadi mungkin teman-teman di daerah terutama gitu, teman-teman di balai dan mungkin juga yang di pusat masih belum mengetahui Pak. Sebenarnya smart living ini apa Pak? Kalau di bahasa Inggris ini kalau kita terjemahkan sepertinya kan hunian cerdas gitu Pak ya. Tapi sebelumnya juga kita mengenal dengan rumah layak huni, pemukiman layak huni. Nah yang disebut dengan smart living apa nih Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baik, terima kasih Pak Rezeki dan saudara-saudara sekalian peserta pelatihan. Yang dimaksud dengan smart living kalau yang saya pahami adalah lebih dari sekedar infrastruktur fisik ya, hunian begitu, tetapi adalah suatu kondisi bermukim ya yang cerdas. Jadi artinya pemenuhan kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan kemudian pada level tertentu diharapkan kehidupan bermukim, kehidupan tinggal itu yang tidak hanya layak tetapi juga nyaman, juga dengan dukungan infrastruktur teknologi, hunian yang kita tinggali tersebut atau lingkungan yang kita tinggali tersebut itu juga nyaman dengan dukungan IT. Kita juga mengenal ada yang namanya smart
housing gitu ya, rumah ya, yang hunian cerdas tadi lebih kepada smart housing. Kemudian dalam konteks lebih luas kita kenal juga ada smart city gitu ya, bagaimana kota cerdas itu yang saat ini juga dikembangkan. Nah, kalau smart living ini lebih kepada bagaimana masyarakat atau manusia itu bisa tinggal gitu ya secara layak ya, kemudian lebih dari itu lagi lebih nyaman, kemudian dengan dukungan teknologi lebih mudah, baik itu aksesibilitas, kemudian seluruh kegiatan, seluruh kepentingan dan ekspektasi itu bisa terpenuhi. Itu harapan kita di tahun 2030, itu bagian dari upaya kita mencapai visium Kementerian PUPR 2030. Dan untuk mencapai visium itu sebenarnya tidak hanya dukungan dari Direktorat Jenderal Perumahan, Pak. Jadi ini adalah kontribusi sebenarnya dari semua juga, didukung oleh infrastruktur jalan tentunya, kemudian infrastruktur keciptakaryaan, bagaimana air, sanitasi yang layak, kemudian perumahan salah satunya, bagaimana hunian dari sisi bangunan dan sebagainya, menerapkan tadi mungkin satu konsep smart housing misalnya. Konsepnya seperti itu, Pak. Jadi kalau boleh saya sedikit tarik garisnya, Pak, smart living ini kebutuhan dasar sudah dipenuhi. Ya, harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. Jadi berarti smart living ini udah mulai di atas daripada kebutuhan di atas dasar. Itu. Kemudian yang kedua, seluruh infrastruktur yang terkait itu harus terpadu bersama-sama, ya, seperti mendukung ya, mendukung bersama-sama seperti itu, Pak ya. Baik, Pak, saya rasa mungkin kita perlu tahu juga, Pak, ini kira-kira tahun 2030 itu kan sekitar 8 tahun lagi, 8 Pak, ya. tahun lagi. Ini 100%. Kira-kira tahun ini udah berapa persen, Pak? Ya, jadi begini, kalau tadi bagaimana kita mencapai smart living 2030 ya, kurang lebih 8 tahun ke depan ya, kita harus mencapai itu. Nah, ini harus ada beberapa tahapan milestone ya yang harus kita lalui ya. Pertama, PR kami adalah menyelesaikan backlog. Jadi ini kebutuhan dasar. Jadi rumah untuk semua ini sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Ada kurang lebih 11 juta masyarakat yang belum memiliki rumah. Dan ini akan terus bertambah dengan perkembangan jumlah penduduk dan keluarga baru. Nah, kemudian ada PR berikutnya. Kalau seluruhnya sudah memiliki rumah, masih ada PR kita. Beberapa daerah masih kita jumpai rumah tidak layak huni. Ada upaya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Ini juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat ya, tingkat ekonomi dan sebagainya. Kelompok masyarakat yang ada di desil 1 dan desil 2 yang dengan tingkat penghasilan yang rendah, terutama di sektor informal, ini juga masih cukup besar. Begitu juga desil 3 dan 4. Nah, ini masih menjadi PR. Bagaimana pemerintah selain tadi menutup backlog, memenuhi semua punya rumah, yang kedua bagaimana yang sudah punya rumah meningkat lebih baik. Nah, itu baru 2 step. Nah, baru setelah itu dengan dukungan infrastruktur yang lain terpadu, kemudian didukung oleh peningkatan upaya peningkatan perekonomian dan sebagainya, serta dukungan teknologi. Nah, kita mencapai bagaimana konsep smart living itu. Nah, misalnya salah satu contoh misalnya saat ini, Pak, rumah subsidi, rumah MBR yang banyak dikeluhkan kan jauh, Pak ya, jauh dari pusat kota, jauh dari pusat mereka bekerja. Nah, karena itu konsep transport oriented development ini salah satu yang sekarang kita dorong. Kalau rumahnya jauh, maka transport itu, jalur transportasi, ada stasiun di beberapa titik tadi adalah upaya mendekatkan dengan tempat kerjanya. Ini adalah salah satu upaya. Kemudian bagaimana nanti di kawasan itu bisa terkonsolidasi, ada dukungan infrastruktur yang lain begitu, agar akses mereka terhadap air minum, sanitasi dan sebagainya lebih layak lagi begitu. Itu dalam sebuah kolaborasi. Nah, upaya besar ini dalam waktu yang sangat pendek ya, Pak ya. Hanya tinggal 8 tahun, tidak mungkin semuanya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Butuh dukungan berbagai pihak. Nah, karena itu saat ini kami berusaha untuk menggalang berbagai kerjasama, kemitraan dan sebagainya. Ini adalah upaya mainstreaming, jadi bagaimana untuk menyelesaikan backlog misalnya. Wah, ini kita juga kerahkan berbagai pihak, baik dari pengembang misalnya untuk rumah yang sifatnya formal, kemudian bagaimana mendukung rumah swadaya, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa secara mandiri membangun rumah, kemudian mendorong pembangunan rumah susun lebih masif, hunian vertikal begitu, dan mendorong partisipasi pemerintah daerah untuk lebih mainstream menyediakan rumah.
Dan kemudian untuk peningkatan kualitas rumah tidak hanya bertumpu, mungkin kita mengenal ada BSPS. BSPS hanya salah satu. Kemarin kita juga galang misalnya Basnas. Basnas ternyata setiap tahun bisa mampu untuk mendukung kita 40.000 misalnya, minimal 40.000. Ini sudah satu langkah baik. Ada BPKH, kemudian ada Buddha Suci, ada berbagai pihak yang kita bisa galang. Sehingga target untuk peningkatan kualitas ini juga bisa lebih cepat diselesaikan. Karena kalau bertumpu pada APBN dengan anggaran pemerintah sangat terbatas dan fokus pemerintah yang juga makin banyak, apalagi ke depan juga kita akan membangun ibu kota negara yang baru gitu ya. Maka kita melihat potensi-potensi yang ada untuk kita bisa dorong ke arah sana. Ternyata pihak swasta juga sangat tertarik ya dengan beberapa upaya yang kita harapkan dengan bentuk-bentuk kebijakan atau insentif kebijakan yang kita turunkan. Kita berharap swasta, dunia usaha. Kemudian kami juga saat ini juga menggalang dengan Kampus Merdeka misalnya. Nah, bagaimana dari kampus juga bisa mendukung upaya kita mengawal misalnya peningkatan kualitas lingkungan. Karena ini cukup banyak ya yang kita harus lakukan, dan itu insya Allah di semester depan ini kita sudah bisa mulai. Sehingga kalau pemerintah dalam 1 tahun misalnya untuk peningkatan kualitas perumahan melalui BSPS hanya sekitar 120.000, kemudian nanti ini ada pendanaan baru, kita bisa 70.000 sampai 80.000 untuk penanganan kemiskinan ekstrim misalnya 200.000. Nah, dengan ada 40.000 dari Basnas, kemudian mungkin ada 20.000 dari BPKH, kemudian dukungan yang sifatnya bukan uang ya gitu ya, kita bisa dukung dari Kampus Merdeka. Nah, ini akan lebih masif lagi, sehingga dalam 1 tahun ya 200 sampai 500.000 untuk peningkatan kualitas lingkungan kita bisa, kualitas perumahan bisa kita lakukan gitu Pak. 200 sampai 500. 200 sampai 500.000. Ini kita setiap tahun Pak. Setiap tahun. Karena kita harapkan juga Pemda Pak. Ya, karena saat ini masih sifatnya sporadis Pemda ya. Jadi belum jadi mainstreaming program menurut saya. Dan ini akan kita dorong. Ya, kita akan kemarin kita komunikasikan juga dengan Setwapres untuk mendapat dukungan agar pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih. Wah, ini kelihatannya pekerjaannya tidak hanya fisik, Pak ya? Tidak hanya fisik. Tidak hanya fisik, Ya. karena untuk mengajak Pemda ikut serta, apalagi swasta yang mungkin dalam tanda kutip tidak ada hubungan birokratis dengan kita seperti itu, cukup berat gitu, Pak. Betul. Ini mungkin teman-teman di daerah, teman-teman balai terutama gitu, Pak, kira-kira seperti apa tuh, Pak? Mereka ini supaya mereka tahu mereka harus melakukan apa dulu. Nah, ini yang saya dorong teman-teman balai. Jadi ada berbeda tentunya ya. Kalau dulu kami hanya satker ya. Kalau satker tugas utama memang hanya diamanatkan untuk membangun apa yang ditugaskan, membelanjakan uang yang sudah ada dalam DIPA menjadi barang begitu ya. Nah, tetapi sebagai balai di sini fungsi pembinaan, fungsi koordinasi, fungsi kemitraan di wilayah kerja itu yang kita dorong. Kemarin misalnya saya melihat ada rumah susun yang sudah pernah kita bangun ya beberapa tahun yang lalu untuk pemerintah provinsi Jawa Timur misalnya. Tapi kemudian dimanfaatkan ya, pemerintah Jawa Timur mungkin belum punya rencana pemanfaatan yang matang, tapi pemerintah Kota Surabaya ingin memanfaatkan karena ada kebutuhan, telah dimanfaatkan. Nah, tapi kemudian setelah pemerintah Kota Surabaya bisa membangun beberapa rumah susun, masyarakatnya dipindahkan. Nah, ini fasilitasnya menjadi kosong. Nah, inilah yang saya dorong teman-teman balai bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, mendorong ya agar fasilitas rumah susun yang sudah ada ini bisa didorong agar penghuninya masuk. Apa bottleneck-nya sekarang? Adalah banyak masyarakat yang tidak tahu akses untuk bisa memperoleh rumah susun ini gitu. Nah, karena itu saya mendorong teman-teman, yuk kita buat aplikasi misalnya. Karena sekarang kita lihat mau cari lapangan futsal, nyari lapangan basket, nyari lapangan bola, mau sewa di mana, ada satu aplikasi kita bisa cari. Oh, kapan kosong gitu. Nah, begitu juga dengan rumah susun. Nah, inilah inovasi-inovasi itu yang kita bisa lakukan. Melalui juga koordinasi, kita harus mampu memberdayakan pemerintah daerah. Harus menyadarkan bahwa ada tusi yang melekat padanya untuk bisa menjalankan itu. Tugas kita mendorong ke sana. Kemudian bagaimana keberpihakan anggaran, ya. Kalau selama ini mungkin hanya ada 200 paket Pak untuk semacam BSPS, untuk Rutilahu, RTLH. Bagaimana ini kita dorong lebih, misalnya 1.000. Atau kalau secara anggaran terbatas, bagaimana pemerintah daerah kreatif menciptakan program, misalnya kerjasama dengan TNI.
misalnya tentara masuk desa atau perbaikan rumah, bisa dilakukan. Atau kemudian dengan perguruan tinggi tadi, bisa dilakukan. Ataupun dengan misalnya di satu kabupaten ada pabrik rokok, bisa kita harapkan CSR-nya begitu. Nah, ini yang harusnya kita dorong terus-menerus. Sehingga persoalan rumah, karena ini merupakan kebutuhan dasar, menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kami berusaha mendorong itu. Jadi tidak hanya fokus kepada konstruksi rumah, Pak ya, berapa yang kita bangun. Karena itu di dalam tahun ini kan sudah setengah jalan ya, dari 5 tahun periode 2020 sampai 2024 ini, kami ingin mereview Renstra dan RPJM, sehingga capaian itu bukan hanya capaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, tapi juga capaian yang dilakukan berbagai pihak. Jadi apa yang dilakukan Basnas, kontribusi Basnas, yang dilakukan Buddha Suci, apa yang dilakukan CSR, itu menjadi tercounting, tercatat capaian itu. Karena keluhan mereka saat ini, kami kok nggak diakui nih Pak, kami membangun tapi kontribusi kami tidak terlihat, tidak tercatat. Ini yang kita masukkan. Jadi yang 1 juta itu yang sering kita dengar, ya itu, program 1 juta rumah gitu ya Pak ya. Itu program kolaborasi juga. Kolaborasi juga. Jadi ada yang sektor formal dari pengembang, kemudian ada rumah swadaya dan sebagainya. Termasuk apa yang kita kerjakan di Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Jadi yang tadi itu 200 sampai 500 ribu, berarti kalau seandainya tercapai 500 ribu, berarti 500 ribunya pemerintah, kira-kira gitu Pak? Ya, 200 ribunya pemerintah gitu ya. 200 ribunya pemerintah, 300-nya dengan yang lain. Atau bisa lebih Pak, sebenarnya bisa punya potensi sampai 1 juta kalau saya lihat. Dan kalau melihat tren sekarang ya, program 1 juta rumah, saya pikir konteks 1 juta itu bukan hanya angka 1 juta, tapi seperti juga Lawang Sewu itu bukan pintunya 1000, tapi artinya program banyak rumah. Nah, kalau melihat kebutuhan sekarang mungkin bukan 1 juta konteksnya. Kita harus membangun, kalau saya melihat di titik sekarang untuk mengejar backlog, mungkin tiap tahun harus kejar 2 juta minimal gitu. Kalau melihat trennya, berapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, sudah terlampaui 1 juta. Jadi terakhir 2021 itu sudah mencapai 117% capaiannya. Iya. Ya, jadi artinya ini saya ingin mendorong lagi. Target konfidensial lah ini ya, target bersama teman-teman saya mencoba untuk bisa mengejar sampai mendekati 2 juta gitu tahun 2022. Jadi ini penting juga Pak. Jadi teman-teman itu jangan dikira kalau sudah 1 juta itu udah tercapai target. Padahal sebenarnya 1 juta itu lebih kepada hiasan tuh Pak ya. Iya. Tadi Pak, kayak Lawang Sewu. Iya, kayak Lawang Sewu gitu kan. 1000 itu 1000 candi gitu kan. Atau Pulau Seribu gitu Pak. Pulau Seribu kan jumlahnya nggak 1000 gitu ya. Nah, tapi ini artinya banyak. Artinya banyak ya. Ini saya rasa menarik sekali karena mungkin banyak ya, mungkin saya sendiri Pak, saya mengiranya targetnya 1 juta sudah tercapai ya, sudah seperti itu. Kemudian kalau kita bicara angka Pak, sekarang ini kira-kira berapa persen Pak ya kita, kan kita mau mencapai 100%, kira-kira posisi kita saat ini berapa persen? Nah, sekarang gini, kami sebenarnya sedang merumuskan sebenarnya. Pertama, meredefinisi dari smart living tadi Pak, gitu ya. Karena indikatornya saya lihat kemarin baru sebatas fisik tadi. Tadi mungkin banyak tafsirnya lebih kepada hunian cerdas, tetapi lebih kepada cara bermukim. Jadi artinya bagaimana kita tinggal yang nyaman, kemudian dengan segala fasilitas gitu loh. Jadi kehidupan di era 5.0 misalnya ke depan, itu sebenarnya. Nah, bukan sekedar hunian yang cerdas, misalnya rumah kemudian begitu masuk AC-nya bisa mengkondisi udara sesuai keinginan kita, lampu langsung menyala, lebih dari sekedar itu. Gitu. Itu salah satu komponen smart housing, ya, kemudian smart city. Tapi bagaimana ini smart living ini lebih melihat dari aspek penerima manfaat, Pak. Bagaimana masyarakat merasakan ya 100% tadi tinggal di tempat yang smart gitu ya, air tersedia, udara bersih gitu ya, tinggal nyaman gitu ya, kemudian untuk keperluan akses yang lain ke kesehatan mudah gitu kan. Nah, itu mungkin banyak prasyarat lain yang mungkin misalnya single identity number itu penting gitu kan. Nah, kemudian bagaimana prasyarat yang lain juga. Jadi bisa berarti aman, nyaman, sehat dan kehidupan ini berkelanjutan. Dan itu yang penting. Ya, sustainable. Termasuk lingkungan ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kembali ini Pak, yang program 1 juta rumah Pak. 1 juta rumah ini kalau kita lihat baru-baru ini kan Pak Menteri mengatakan bahwa 2003 semua harus
selesai kalau nggak salah gitu. 2023 ya? 2023 harus sudah selesai. Yang lainnya lebih kepada opor gitu Pak ya. Opor gitu. Kira-kira ini kan teman-teman di balai atau itu ingin kejelasan juga Pak. Sementara di satu sisi kita mengejar target yang 1 juta, walaupun 1 juta kalau bisa 2 juta, tapi ada kebijakan yang sifatnya dalam tanda kutip seperti pembatasan gitu Pak. Ya. Jadi kalau lihat tadi target kalau Visium tadi kan sampai 2030. Tetapi internal kita ada target yang salah satu ini milestone. Milestone dari periode kepemimpinan nasional sampai dengan 2024. Nah, Menteri PUPR menetapkan apa yang telah kita kerjakan, yang kita mulai sebelumnya harus sudah bisa diselesaikan tahun 2023. Dan tahun 2024 ini sudah sampai kepada pemanfaatan. Itu juga yang menjadi program kami. Jadi artinya di Direktorat Jenderal Perumahan saya menetapkan bahwa seluruh pembangunan itu berakhir di tahun 2023. PR kita di pertengahan sampai dengan pertengahan 2024 adalah memastikan apa yang sudah terbangun tadi itu benar-benar termanfaat. Jadi artinya kalau teman-teman kemarin bilang ini yang tadi kasus yang rumah susun yang di Surabaya, yang di Jawa Timur tadi yang saya sampaikan, kalau mereka mereka menyampaikan kepada saya adalah, Pak, itu kan sudah saya serahkan Pak gitu. Oh, tugas kita bukan hanya seperti itu. Kita punya fungsi pembinaan. Artinya di akhir periode kepemimpinan nasional ini ada rumah susun yang sampai istilahnya kalau mangkrak secara bangunan tidak, ya, bangunan berdiri. Tetapi secara pemanfaatan tidak 100%, bahkan tidak termanfaatkan. Ini yang nggak boleh terjadi. Padahal di sisi lain masih banyak masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak layak. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita selesaikan. Bagaimana infrastruktur yang sudah ada, yang sudah terbangun, yang kalau mungkin sudah diserahkan kepada pihak lain, kita pastikan ini dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan. Jadi tidak ada cerita, oh ini ada idle capacity dari apa infrastruktur yang dibangun. Tidak boleh. Ya, jadi backlog ini harus kita tutup. Nah, dari infrastruktur yang sudah kita bangun. Nah, intern kami PR ya mungkin ada infrastruktur yang mungkin di dalam proses pembangunannya banyak kendala yang kemudian harus diselesaikan melalui mekanisme opor, itu juga akan kita selesaikan. Tetapi secara nature, saya harus sampaikan sebenarnya opor itu bukan nature atau culture-nya Dijen Perumahan harusnya. Karena apa? Sifat opor itu misalnya optimalisasi, pemeliharaan, operasionalisasi, dan rehabilitasi lebih cocok untuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan SDA. Di mana aset-aset yang mereka bangun itu yang kemudian mereka kelola, dioptimalisasi pemanfaatannya, dipelihara karena ada preservasi, ada OP, ya kan, direhabilitasi apabila masa penggunaan, masa pakainya sudah habis. Tetapi perumahan dan cipta karya yang kita bangun ini kan selalu kita serahkan, Pak. Ya, harus langsung bisa dinikmati. Itulah yang kita dorong. Harus segera dimanfaatkan. Tidak ada operasionalisasi kita, harus dioperasikan oleh penerima manfaat, harus disampaikan. Ya, jadi tidak boleh ada jeda seperti itu. Ini yang kita dorong. Kalaupun masih ada kendala, agar bisa dimanfaatkan itu harus dioptimalisasi, kita lakukan. Kalau mau diserahkan dan dioptimalkan, ternyata harus direhabilitasi, nah, kita lakukan. Gunanya apa? Bukan menyelesaikan proyek semata-mata, tapi agar infrastruktur ini bisa dan harus bisa dimanfaatkan, layak fungsi untuk dimanfaatkan. Itu yang paling penting. Ya, itu jadi tugas kita. Artinya kalau proyek sudah selesai, sudah PHU, ya, bukan berarti tugas selesai, Pak ya? Bukan berarti tugas selesai. Bukan nature-nya perumahan seperti itu. Bukan. Ini yang saya bangun, Pak. Culture-nya bukan hanya tugas konstruksi. Itu tugas satker, oke. Tapi dengan keberadaan balai ada fungsi lain, memastikan yang sudah dibangun tadi bermanfaat. Kalau sampai tidak bermanfaat, solusi apa yang harus kita berikan? Itu tugas kita. Jadi tugas kita. Termasuk misalnya ini yang kemarin juga kita bahas adalah penanganan bencana di Sulawesi Tengah misalnya. Pembangunan Huntap. Berapa sih yang terdampak? Nah, tersampaikan ada 11.000. Setelah diverifikasi yang eligible ada sekitar 9.000. Nah, dari 9.000 itu yang layak untuk mendapat Huntap ada 6.000. Nah, sudah kita bangun sekitar 1.700. Nah, kemarin saya upayakan bagaimana tahun 2023 sisanya ini bisa terbangun. Apakah itu selesai? Tidak.
ternyata dari 9.000 sampai ke 6.000 ini ada kelompok masyarakat yang memang tidak berhak atas huntap. Tetapi mereka sebelum terdampak mereka tinggal di rumah kontrakan, rumah sewa dan sebagainya. Dan ketika setelah kondisi terdampak saat ini, mereka nggak ada rumah kontrakan, nggak ada sewa. Nah, saya minta ini ada solusi perumahan harus kita lakukan. Pilihannya kalau lahan terbatas kita bangun rumah susun di sana, sehingga mereka bisa sewa di rumah susun. Kalau dulu sewa kontrakan, sekarang bisa sewa rumah susun. Kalau mereka tidak punya kemampuan, instrumen kebijakan kita mainkan. Ada subsidi biaya sewa misalnya untuk rumah susun, kita dorong. Nah, ini karena PR kita memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia amanat Undang-Undang 1 tentang perumahan dan kawasan permukiman ini terwujud. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi tugas teman-teman semua gitu ya, yang di balai, yang di satker gitu ya, tidak hanya selesai membangun, uang jadi barang, tapi memastikan bahwa barang ini jadi manfaat. Itu jauh lebih penting. Iya, iya. Ya, Pak Dirjen, tadi Bapak mengatakan bahwa kita membangun rumah itu harus dijamin bahwa itu siap dihuni gitu, Pak ya. Nah, kalau yang dibangun oleh pemerintah mungkin kita bisa, Pak. Tapi pada faktanya ini banyak apartemen atau rumah-rumah, apartemen sederhana lah gitu, Pak, yang untuk masyarakat gitu. Ternyata banyak yang bermasalah, Pak. Nah, itu gimana, Pak, perannya teman-teman kita yang PNS ini untuk supaya rakyat itu ya bisa menghuni dan juga uangnya aman gitu, Pak. Betul. Jadi sepanjang masalahnya itu masalah rumah dan masalah perumahan, nah itu tetap menjadi urusan pemerintah ini. Dan ini urusan Direktorat Jenderal Perumahan. Itu yang saya sampaikan teman-teman. Di 10, kalau nggak ada 10 atau 12 kota ya sekarang ya yang ada rumah susun dan apartemen yang dibangun. Kami juga menerima banyak pengaduan. Nah, bukan hanya pengaduan saja yang kemudian kita berikan asistensi, kemudian kita berikan masukan. Tapi kita juga mengevaluasi kebijakan-kebijakan apa yang efektif untuk bisa kita terapkan dalam rangka memberikan jaminan kepada konsumen, Pak. Betul. Nah, itu yang paling penting. Betul. Jadi, pertama saya melihat ini ada dari sisi teknis. Jadi ini yang mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita akan turun bersama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, khususnya Direktorat Bina Teknik dan Direktorat Bina Penataan Bangunan, mengevaluasi, Pak. Ini secara teknis. Nah, Pak Menteri kemarin juga mensinyalir, ini beberapa apartemen itu tinggi, nggak ada helipad. Kalau kebakaran gimana? Nah, secara teknis harus kita evaluasi itu. Secara teknis desain dan kemudian ya terkait dengan kelaikan fungsi yang harus dievaluasi juga. Yang kedua mungkin kelengkapan bangunan yang harus dilengkapi. Yang ketiga kaitan dengan pengelolaan ini tadi. Masih banyak persoalan kaitan dengan pembentukan P3 SRS misalnya. Nah, ini kita harus terus lakukan pembinaan. Dan bulan lalu kami sudah mengundang Kemendagri untuk bisa bersama-sama ke depan mungkin dalam bulan ini insya Allah kita akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan asosiasi ini P3 RSS hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan dan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan tadi P3 SRR menjalankan kewajiban-kewajibannya begitu. Yang ini menjadi jangan hanya narik retribusinya uangnya saja ya, IPL dan sebagainya, tetapi beberapa kewajiban yang harus dilakukan harus diberikan, misalnya lift kapan harus dicek gitu ya, harus diservis dan sebagainya, kondisi air, tingkat kadar kelaikan untuk air minum dan sebagainya, itu harus kita lakukan itu. Karena itu kita dorong. Karena ini banyak ke pusat langsung, Pak. Jadi kita harus layani, kita harus sabar. Tetapi kita harus gunakan tangan pemerintah daerah, ya. Ini terutama Jakarta dan sebagainya. Yang sudah punya regulasi Jakarta. Nah, ini sedang kita dorong. Kemendagri mendorong beberapa kota kabupaten dan daerah yang lain untuk segera menyiapkan perdanya. Kemudian juga kaitan dengan kelembagaan yang untuk complaint handling seperti ini, layanan pelanggan. Selain yang rumah susun juga yang rumah ini, Pak. Dan pengembang, kami sudah bicara ini dengan REI, dengan APERSI dan beberapa asosiasi pengembang, ya kita akan kendalikan. Jadi bisa jadi nanti kita akan ada sanksi juga ini pada pengembang yang nakal, begitu ya, yang abai dengan hak-hak konsumen dan sebagainya, begitu. Ini juga akan kita tata. Termasuk juga pembenahan aturan kita terkait dengan PSU, Pak, penyediaan PSU. Kita dorong. Jadi kalau dulu PSU hanya diberikan jalan lingkungan, ya, nah sekarang kita lebih lengkap lagi. Kemarin saya minta izin Cipta Karya, kita lengkapi. Jika butuh dukungan untuk IPA, kita siapkan. Ada
TPS 3R kita siapkan. Jadi masuk di dalam paket kita, bantuan kita. Ini agar gairah dari para pengembang khususnya untuk rumah MBR ini lebih tinggi. Karena pemerintah memberikan insentif lebih dari sekedar jalan lingkungan gitu. Nah, sehingga harapan kami masyarakat ini jaminan kepada pelanggan masyarakat meskipun ini masyarakat berpenghasilan rendah mendapat hunian yang layak. Nah, ini bagian dari jalan panjang menuju tadi visium tadi, Pak. Ya, itu harus kita siapkan. Dan ini juga ada nih, Pak. Terima kasih Pak Dirjen, penjelasannya jelas sekali. Ini selentingan-selentingan di luar nih, Pak. Ini di kelompok-kelompok elit lah. Ngomong maksudnya bukan elit politik, Pak. Elit intelektual gitu ya. Ini di Indonesia ini kita kalau mau beli rumah itu katanya beli gambar, Pak. Jadi hanya tunjukin gambar, terus kemudian kita harus bayar DP dan sudah mulai mencicil. Harus inden dulu gitu ya, Pak ya. Harus inden, tapi tidak ada jaminan bahwa yang tadi masalah tadi, Pak, muncul di depan tapi kita konsumennya nggak bisa apa-apa gitu. Ya, jadi ini kaitan dengan ini persoalan untuk ini kami terus bicara dengan pengembang dan satu lagi memang kita sedang atur juga di revisi. Ini Kepmen-nya sudah terlalu lama ini, Pak. Kepmen 403 ini juga sedang akan kita revisi. Dulu lahir dari teman-teman Puslitbang Permukiman juga. Lihat perkembangan yang ada, kita akan review kembali. Satu soal mutu, kemudian soal tadi mekanisme tadi delivery-nya gitu ya. Bagaimana ini perikatan jangka waktu dia inden berapa lama rumah ini siap gitu ya. Jadi kadang tidak berkesudahan gitu kan. Kemudian ada pandemi Covid dengan alasan justifikasi pandemi Covid tidak segera terbangun. Ini juga jadi masalah. Kita saat ini kita sedang formulasikan lebih intensif yang namanya ekosistem perumahan ini, Pak. Nah, ini ekosistem inilah yang nanti kita bicara. Jadi bukan hanya bicara dengan pengembang, tapi kita juga bicara dengan perbankan gitu ya. Agar misalnya sudah bayar tapi kemudian karena terlalu lama dia menginginkan, kan mungkin need-nya lain, ekspektasinya mungkin naik setelah sekian lama, atau malah turun, Pak. Nah, ini kan perlu penyelesaian. Jangan sampai uangnya sudah didepositkan itu hilang, haknya hilang. Ini juga terus kita atur gitu. Jadi dinamika yang ada ini memang sangat kompleks, terutama kemarin makin kompleks ya dengan situasi pandemi COVID dan saat ini makin kompleks. Situasi pandemi COVID sudah mulai reda, tapi dampak perang Rusia Ukraina, nah ini juga punya dampak ke perekonomian dunia gitu ya. Jadi inflasi dan sebagainya, pemerintah berusaha menekan tingkat inflasi di sekitar 2,6% gitu sampai maksimal 1 digit saja gitu ya, di bawah 5%. Karena dampaknya cukup besar kan, Pak, terhadap daya beli masyarakat. Nah, jaminan konsumen inilah, Pak, yang akan kita atur agar bisa lebih memberikan perlindungan kepada mereka. Kalau mungkin peserta mungkin ingin tahu, Pak, kira-kira kalau di luar negeri itu apakah sama, Pak? Kita dengan hanya mereka pameran jual gambar saja sudah bisa jualan gitu, Pak. Kalau di luar negeri mungkin di negara tetangga gitu. Di beberapa negara ada yang seperti itu ya, tapi beberapa negara memang yang beberapa memiliki housing stock yang cukup baik gitu ya. Indonesia sebenarnya juga memiliki housing stock gitu. Jadi kita ini memang sangat kompleks ya. Ini karena kebijakan dari panjang gitu ya. Perumnas itu masih punya stok banyak, Pak, tapi nggak ada yang beli. Ya, nah, tetapi banyak pengembang yang hanya punya tanah, punya gambar, tapi bisa menarik minat. Nah, sudah bergandengan dengan pengembang. Nah, ini menarik nih, Pak. Yang Perumnas stoknya banyak, kenapa nggak laku tuh, Pak? Ini juga karena warisan kebijakan yang lalu, Pak, ya, dibangun di rumah di satu kawasan yang lokasinya jauh dari mana-mana dan akses jalan belum ada. Ini kemarin juga coba kita bantu. Jadi artinya kita dorong misalnya ada yang punya rusun juga itu, misalnya di Sumatera Utara, di Martubung, lah itu kan dikepung sawah dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita dorong dengan undang-undang jalan yang baru, bisa ada akses sepanjang pemerintah daerah mengusulkan. Jadi, ya, tidak melalui DAK, jadi ada intervensi, ada jalan, asal ditetapkan statusnya, menuju ke lokasi ini, bisa dibangun. Ini gitu. Menarik juga nih, Pak, karena biasanya orang cari lokasi yang jauh itu karena harga tanahnya masih murah. Murah, ya. Padahal di lain sisi konsumennya ya merasa ongkos dia untuk ke tempat kerjanya juga jauh. Gini, kira-kira tips kepada teman-teman ini, Pak, teman-teman
insan PUPR ini bagaimana dalam perencanaannya ini supaya lokasinya itu mungkin balance ya, harga tanahnya juga nggak terlalu tinggi, tapi ya yang menguntungkan konsumen juga supaya dia biaya untuk transportnya itu juga tidak. Ya itu, saya berharap teman-teman di PUPR ini kita berpikir komprehensif dan holistik ya di dalam menangani infrastruktur. Ketika merencanakan untuk rumah ya atau kawasan perumahan, tidak ansih yang disiapkan hanya rumah ya, rumah kemudian layout jalan lingkungannya ya, master plan rumahnya. Tetapi kita harus juga pikirkan bagaimana sampai kepada tingkat kepenghuniannya ya. Bagaimana masyarakat itu bisa tertarik tinggal di sana. Bagaimana masyarakat kalau tinggal di sana akses dengan infrastruktur yang lain, dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu harus kita desain secara masif. Termasuk dalam penanganan bencana, Pak. Ini juga kita lakukan. Misalnya ketika saat ini kami menangani yang relokasi hunian tetap pasca erupsi Gunung Semeru ya di Lumajang, itu juga gitu. Awalnya hanya rumahnya saja, tapi waktu itu saya bilang, loh, enggak bisa. Kita kalau mau dihuni, persyaratan dasar, infrastruktur dasar harus terpenuhi. Air, sanitasi gimana? CK harus masuk. Karena ini potensi hujan, kemudian aliran dari perbukitan atau dari gunung itu masih ada, maka drainase harus kita atur. Oke. Apakah hanya itu? Tidak. Kita coba gandeng lagi. Prasarana dasar yang lain, tempat ibadah, ada pasar, ada sekolah. Nah, itu harus kita bangun. Kemudian bagaimana jalan menuju ke pusat kota. Kalau terputus jangan sampai ini menjadi daerah terisolir. Fasilitasnya memang lengkap, tapi terisolir dengan daerah lain ke arah kota. Nah, kita koordinasikan juga teman-teman Bina Marga. Jadi artinya ketika kita membangun rumah, Anda yang di perumahan tidak hanya fokus rumah, tapi Anda juga harus berkoordinasi. Apabila ruang lingkup lain yang dibutuhkan itu, yang ditangani itu di luar tanggung jawab perumahan, kewajiban kita berkoordinasi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Marga, bahkan dengan teman-teman SDA juga begitu. Jadi ini menjadi sangat penting kita kerja kolaboratif. Karena saya tekankan mungkin bahwa dalam membangun kita itu benderanya tidak perlu menancapkan bendera, oh ini proyeknya perumahan, tapi ini PUPR gitu, PUPR untuk Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kadang kita sangat membatasi, rumahnya selesai, wah itu kan bukan tanggung jawab saya Pak, nggak boleh itu ya, nggak bisa seperti itu. Kita harus komprehensif menangani gitu ya, pendekatan kita juga harus holistik terhadap hal itu Pak. Iya. Terima kasih, menarik sekali itu Pak. Jadi ya kita dari dulu kan selalu selalu sektoral ya Pak ya. Sektoral gitu ya. Terus kemudian kita selalu merasa bahwa proyek kita ya selesai ya sudah gitu ya. Tapi untuk perumahan khususnya karena ini menyangkut manusia gitu Pak, menyangkut manusia dan yang tinggal di situ. Jadi mau nggak mau bagaimana agar kita berkolaborasi dengan sektor-sektor lain sehingga orang yang menghuni itu bisa memenuhi yang smart living tadi Pak. Termasuk mungkin dengan pihak lain ya, dengan pemerintah daerah, kaitan dengan perizinannya, mungkin dengan listriknya, kemudian infrastruktur yang lain. Nah itu kita harus banyak berinteraksi. Yang harus kita fokuskan sebenarnya adalah kita fokus kepada manusianya. Bagaimana infrastruktur hanya wadah ya, mewadahi. Jadi yang harus fokus adalah kepada manusianya. Bagaimana infrastruktur yang kita bangun ini benar-benar dinikmati, tingkat kepuasan dari stakeholder ini, penerima manfaat ini yang harus kita garap, gitu ya. Jadi itu yang saya fokuskan. Kadang-kadang fokusnya udah jadi Pak, gini. Lo coba lihat itu kalau ventilasinya kayak gitu, apa nggak pengap? Nah, coba bayangkan kalau Anda menjadi penghuni rusun itu. Apa yang dirasakan? Refleksikan diri Anda gitu ya pada infrastruktur yang Anda bangun. Kalau toiletnya model kayak begini, apakah nyaman gitu? Coba refleksikan pada diri sendiri sebelum kita serahkan kepada orang lain, kan itu Pak? Ya mungkin ini Pak agak sedikit ini terkait dengan TKDN Pak. Ini juga Pak Menteri juga kan beberapa kali kalau kita lihat itu. Termasuk Pak Presiden Pak. Pak Presiden juga. Ini teman-teman ini juga di perumahan itu kan banyak seperti bohlam ini. Saya nggak tahu nih bohlamnya merek apa. Nah itu kira-kira gimana Pak arahan Bapak ke teman-teman untuk TKDN Pak? Ya jadi gini kaitan dengan sekarang bukan hanya TKDN Pak. Jadi kita tidak boleh impor. Ya intinya itu tidak boleh impor. Jadi bukan TKDN tapi tidak boleh impor. Harus gunakan produk dalam negeri. Nah
saya tidak ingin hanya sekedar himbauan. Karena itu di dalam revisi Permen yang baru, perumahan ya, penyelenggaraan perumahan dan turunan SE-nya sudah kami susun desain dan spek. Dan spek itu sudah kunci, Pak. Jadi barang apa saja yang boleh terpasang di sana gitu. Sehingga teman-teman nggak bisa beli yang di luar itu ya, mulai dari kloset dan sebagainya. Dan kami mendorong produk-produk UMKM. Pak, ya kebetulan dulu saya juga dari Litbang, saya sama dengan Pak Rezeki ya, kita satu seperjuangan juga nih, memperjuangkan produk-produk ya kan dari Litbang kemudian sampai kepada UMKM ya Pak ya, nah ini yang kita dorong. Jadi saya juga menggunakan misalnya spek ya, nanti ada menggunakan UPVC misalnya, itu produksi UMKM misalnya, ada beberapa yang kita kembangkan. Kemudian untuk bahan komponen struktur RISA, Ruspin, nah itu sudah produk ya teknologi anak negeri, bahkan teknologi PUPR itu kita bisa terapkan. Kemudian bahan penutup atap itu kita seleksi Pak, cat dan sebagainya itu kemarin sudah audensi dan sebagainya. Dan ini juga kita dorong kaitan dengan jaminan mutu, karena pesan Pak Presiden di Harbak PU tahun lalu. Jadi ada dua hal. Jadi Kementerian PUPR di dalam membangun infrastruktur harus fokus kepada mutu dan estetika, kualitas dan estetika. Ya, karena itu kita juga atur di dalam spek kita, Pak. Jadi kalau misalnya bangunan itu ada cat misalnya, kalau masa pemeliharaan garansinya mungkin 6 bulan, 1 tahun. Tapi saya minta bahwa apabila menggunakan cat jenis tertentu, garansi produk dari perusahaan itu harus ada. Sehingga dalam pembangunan harus under supervisi dari perusahaan tersebut. Jadi kayak UPVC tadi juga gitu. Jadi kalau ada komplain bukan selesai kontraktor terpasang karena under supervisi, maka setelah masa pemeliharaan berakhir tanggung jawab melekat pada vendor. Termasuk lighting. Ini yang sedang kita bangun, Pak. Sistemnya. Agar jaminan infrastruktur kita bisa lebih panjang lagi. Lebih dari sekedar jaminan yang diberikan oleh kontraktor. Nah, itu. Dan agar memastikan bahwa produk dalam negeri yang terpasang, itu kita declare semua di dalam spek. Nah, itu di dalam SE. Sehingga teman-teman tidak ada lagi yang bisa memilih di luar itu. Nah, sambil PR kita sudah sampaikan ke Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk mendorong sebenarnya ini kebutuhan komponen untuk pembangunan infrastruktur misalnya untuk rumah. Nah, ini yang didorong produksinya. Baja misalnya gitu ya, kemudian untuk lighting, setidaknya perusahaan-perusahaan ini bisa produksi punya pabrik di Indonesia gitu ya. Itu yang kita dorong. Kemudian untuk produksi yang lain juga demikian. Oh, jadi termasuk walaupun brandnya luar, tapi yang penting dia punya pabrik. Punya pabrik di sini. Kadang-kadang memang secara teknologi ya seperti lighting, belum ada yang bisa diproduksi semuanya. Kita mesti assembling, tapi full assembling gitu, di Indonesia gitu ya. Karena ada komponen bulbnya yang utama itu memang karena paten. Dan itu khusus memang itu impor. Ya, apapun mereknya mesti impor. Tapi sudah ada beberapa perusahaan yang punya produksi di sini. Nah, itu kita. Ya, makasih Pak. Kita kembali ke smart living lagi, Pak. Ini kalau orang itu sering berkonotasi smart living itu lebih kepada urban, gitu, daerah perkotaan. Bagaimana Pak dengan perumahan atau permukiman di yang non-urban, Pak? Apakah smart living ini juga merupakan? Ya, ini juga tetap kita dorong ya, kita dorong. Karena tadi smart tadi kan tidak hanya di urban tapi di rural ini juga ya bisa kita ciptakan kan. Paling tidak bisa mencapai green itu kan Pak ya. Ya green living gitu ya. Jadi karena kita lihat saat ini banyak yang di desa khususnya banyak berlomba-lomba mengubah hunian ini menjadi rumah seperti di kota. Ini sebuah problem juga sebenarnya. Padahal sebenarnya dengan konteks lokal itu ya, dengan potensi yang lokal, rumah dari kayu, rumah dari bambu, ini juga tetap bisa kita terus kembangkan. Jadi ini kebetulan ada beberapa mitra kemarin Pak Menteri kebetulan dari NTT tertarik untuk mengembangkan potensi bambu di Ngada. Jadi ini PR saya dulu yang di Litbang, jadi bambu laminasi dan sebagainya. Ini Pak Menteri minta disuruh lanjutkan untuk pembangunan rumah bambu misalnya di NTT. Karena potensi bambu yang luar biasa. Tetapi ini bisa didesain. Jadi bukan rumah kampung yang kampungan begitu Pak ya. Tetapi memang bisa rumah yang sangat indah. Karena contoh model rumah di desa atau rumah dengan teknologi kayu dan bambu misalnya di Bali itu juga bisa sangat indah Pak. Karena beberapa villa dan cottage itu malah yang dicari
oleh turis-turis luar yang seperti itu. Nah, sebenarnya kita dorong agar masyarakat di desa bisa tetap mempertahankan kearifan lokal gitu ya, tetapi juga ada sentuhan-sentuhan teknologi gitu ya yang ya, dan mereka juga bisa terakses gitu, ada kemudahan. Infrastrukturnya yang kita siapkan. Jadi artinya tidak dalam keterisoliran, tidak dalam keterbatasan gitu ya. Transportasi jalur moda barang dan jasa kita bisa siapkan dari rural sampai ke kota, jalur niaga dan sebagainya. Iya. Itu seperti yang program rumah khusus gitu Pak ya? Iya. Rumah khusus, ada rumah swadaya seperti itu Pak ya? Seperti itu. Iya. Jadi kita tingkatkan kualitasnya juga kan gitu, tetapi dengan sentuhan lokal. Ya, jadi artinya bukan berarti smart living itu modern living. Gitu modern living bukan Pak ya? Bukan seperti itu tadi. Jadi kalau mungkin mohon maaf kalau salah tadi aman, nyaman, sehat dan sustainable. Sustainable seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Kemudian ini tadi Pak Dirjen sebenarnya sudah menyinggung sedikit mengenai green Pak, green building, terus kemudian eco smart housing. Ini juga kita juga banyak ini Pak, teman-teman banyak bertanya nih, ini kira-kira penjelasannya bagaimana Pak? Istilah-istilah itu banyak gitu. Ya. Gimana mungkin bisa ini Pak di? Ya ini istilah ini memang kita perlu redefinisi ya, memberikan definisi yang sama dengan tafsir yang sama. Kemudian kita formulasikan sebenarnya indikator kinerjanya gitu ya. Jadi supaya tidak jadi semacam slogan gitu Pak ya, janji begitu. Ini yang coba kita definisikan sebenarnya, dan indikator-indikator kinerjanya itu seperti apa, sehingga kita bisa menyusun milestone untuk pencapaiannya. Karena kalau tidak ada indeks kinerja keterukurannya, ini akan sulit kita untuk mencapai target itu. Apalagi dengan program kolaboratif yang harus kita lakukan. Ya, karena kalau tafsirnya tidak sama, banyak pihak yang terlibat, ini akan menjadi potensi yang bisa jadi ada masalah gitu. Itu yang mungkin kami perlu waktu untuk menyusun ke depan gitu ya, definisi itu dengan target capaiannya. Apalagi sekarang dengan pembangunan IKN itu Pak. Ya itu mungkin akan menjadi sebuah standar gitu ya, satu standar smart living. Karena yang di sana mungkin smart living yang pilot project smart living itu nanti akan lebih dulu akan kita buat di IKN. Di IKN Pak ya. IKN itu yang kita harap. Ya, dan smart living itu tidak hanya urban, termasuk juga rural tadi Pak, termasuk juga di rural. Yang kalau yang di rural tadi sudah ada ini Pak, guidance-nya. Sebenarnya dulu sudah kita susun, tapi memang belum sampai kepada arah smart tadi Pak. Tapi green tadi, jadi mulai dari green material gitu kan, green construction gitu. Nah, ini kan bagaimana ada 8 green waktu itu ya yang sempat saya formulasikan gitu ya. Ketika sempat bertugas di Litbang pada saat itu. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa implementasikan. Tinggal kita tajamkan sebenarnya indikator keterukurannya. Dan kemudian kita tingkatkan lagi ya dengan smart living. Termasuk teknologinya Pak. Ini teknologi untuk membangun juga ke depan juga ada smart teknologi ya. Nah, insya Allah PUPR juga kemarin sudah bisa bangun satu rumah dengan ngeprint ya, 3D housing printing, dan insya Allah di semester ke depan ini kita akan bangun percontohan, mungkin ada 10-20 unit rumah khusus dengan ini. Nah, ini bagian dari memperkenalkan itu. Kita tadi udah bicara mengenai pemerintah Pak, terus kemudian kita bicara juga mengenai dunia usaha gitu Pak. Kalau masyarakat sendiri gimana Pak? Gimana caranya kita menggerakkan masyarakat supaya selain daripada mungkin masalah dana gitu Pak ya, supaya mereka ikut serta berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan smart living ini Pak? Ya, jadi sebenarnya di dalam program perumahan swadaya kita juga ini yang paling besar mendorong. Ini yang sebenarnya mainstream utama yang kita dorong Pak. Ya, dengan trigger misalnya salah satunya itu BSPS, terus kolaborasi dengan yang lain. Disinilah sebenarnya yang kita dorong di dalam program itu, bukan pemerintah yang membangun, tapi banyak mereka inisiatifnya membangun. Ada swadaya yang dikontribusikan, baik itu kalau punya dana, tapi kalau enggak tenaga gitu ya. Setidaknya itu
ya yang kita coba lakukan, Pak. Jadi itu yang kita dorong. Jadi dan kemudian partisipasi masyarakat di dalam pembangunan ini juga penting. Memang ini yang kita rasakan beberapa tahun terakhir ini, peran pemerintah terutama pusat ini makin dominan. Tapi di perumahan ini menurut saya bisa jadi bumerang kalau terus-menerus kita lakukan seperti itu. Masyarakat akan terus tergantung kepada pemerintah. Inilah yang coba saya ubah, bagaimana mendorong keswadayaan masyarakat. Jadi pemerintah jadi pemantik aja gitu, Pak? Iya, terus mendorong itu gitu. Apa yang bisa dibantu kita kontribusikan. Mereka punya apa kita dorong. Oh, mereka nggak bisa desain tapi punya dana, kita bantu desainnya gitu. Tidak harus selalu dengan anggaran dibangunkan gitu. Nah, ini yang kreativitas. Apalagi penduduk kita kan 270 juta. Cukup banyak. Keragamannya luar biasa gitu ya. Diberikan dana itu juga larinya juga bisa macam-macam gitu ya. Ya, kita nggak bisa satu resep untuk semua gitu. Itu yang menjadi problem kita. Iya. Makasih Pak Dirjen. Mungkin ini kita masuk ke ini Pak. Masalah ketahanan bencana Pak. Tadi memang Bapak bicara masalah aman gitu Pak ya. Mungkin salah satunya masalah bencana Pak ya. Nah ini banyak sekali kita perhatikan, mungkin kita dulu pernah sama-sama di NTB Pak. Itu rumah-rumah itu ya runtuh itu bukan karena ini ya, karena memang non-engineer building ya. Ya gitu itu gimana Pak kira-kira penjelasannya? Jadi begini. Inilah makanya kemarin kita juga revisi ini Kepmen 403 ini dalam rangka menyusun guideline untuk pembangunan rumah-rumah, terutama rumah rakyat, rumah sederhana. Itu yang satu. Terus yang kedua, di dalam program rumah swadaya pun kita juga bikin guideline juga agar dalam perbaikan rumah ini juga sekaligus perkuatan, Pak. Seringkali yang kita bangun ini kan hanya beautifikasi. Betul. Itu yang coba kita hindari. Bagaimana yang utama adalah ketahanan, ya. Jadi sesuai dengan standar. Jadi kemarin juga bekerja sama dengan yayasan yang kemudian mengimplementasikan misalnya teknologinya Pak Teddy Boon itu Pak dengan Verosemen misalnya. Itu kita aplikasikan juga di sana. Gitu. Itu dalam rangka perkuatan agar dinding ketika terjadi gempa tidak retak, tidak rusak. Kemudian ada perkuatan struktur. Itu lebih dulu. Baru yang kedua yang menyentuh aspek estetika, beautifikasi dan sebagainya. Udah pemerintah kan terbatas. Nah, itulah program kolaborasi kita dorong. Bagian ngecatnya CSR dan sebagainya. Itu yang kita dorong Pak gitu loh. Ya, ada bambu, potensi lokal. Kita bisa manfaatkan gitu. Ya, untuk bagian tertentu dari bangunan itu. Jadi aspek ketahanan bencana ini kita terus perhatikan. Nah, di samping itu melalui penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang kita lakukan, pembangunan atau relokasi huntap yang kita lakukan, kita tunjukkan bahwa rumah-rumah yang kita bangun ini sekaligus adalah percontohan bangunan tahan gempa. Ya, dibangun di lahan yang memang sesuai dengan zonanya, ya, bukan zona likuifaksi, bukan zona sesar dan sebagainya, tapi kemudian dikonstruksi dengan cara yang benar dan bangunannya kita pengen tahan gempa. Teknologi RISA, teknologi Ruspin itu kita kedepankan. Kalaupun konvensional itu dirancang dengan desain khusus yang sesuai dengan ketahanan gempa. Termasuk kalau ada potensi tsunami. Ya di Palu juga kita bangun ada rumah yang kayak panggung. Sehingga memitigasi apabila ada aliran air ya dari efek dari tsunami tidak langsung masuk ke rumah, tetapi bisa masuk di bawah panggung rumah itu. Jadi ini juga kita sesuaikan. Ada 4 aspek sebenarnya di dalam pendekatan pembangunan rumah khususnya yang teknis, selain kecukupan air bersih, sanitasi, luas ruangan karena ini aspek psikologis dan pertumbuhan tumbuh kembang dari sebuah keluarga, dan yang keempat adalah yang kaitan dengan ketahanan ya terhadap bencana. Jadi yang kita bangun ke depan harus build back better dan juga green Pak. Jadi green building itu kita masukkan. Jadi meskipun rumah murah kita bilang minimal ada cross ventilasi, bukaan yang cukup gitu ya. Jadi itu juga kita lakukan. Kemudian penggunaan material yang tidak bisa mempengaruhi kepada kesehatan misalnya gitu ya, tidak menggunakan asbes atau bahan dinding yang ketika panas bisa memaparkan zat tertentu misalnya. Nah, itu yang kita juga berikan contoh seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Mungkin
Kalau seandainya ada pertanyaan saya yang kurang, Pak, ada pesan-pesan tambahan mungkin Bapak kepada para peserta, mungkin mohon disampaikan, Pak. Terima kasih. Jadi kepada teman-teman semua peserta diklat, ya, saya berharap di dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, khususnya di Indonesia, kita tidak hanya berfokus kepada konstruksi, tidak hanya fokus membangun, tapi tugas kita, kewajiban kita, amanah kita adalah memastikan bahwa apa yang kita bangun untuk menjawab kebutuhan mereka, ini benar-benar menjawab ekspektasi mereka, harapan mereka. Di samping itu yang nggak kalah penting, di dalam membangun infrastruktur rumah, kita juga tergantung infrastruktur dasar yang lain, ya. Karena itu pendekatan komprehensif, ya, dan kolaboratif, ya, baik itu dengan seluruh sektor di lingkungan Kementerian PUPR, dengan kementerian, lembaga, maupun pihak-pihak lain itu perlu kita kedepankan, ya. Karena rumah untuk semua dan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dirjen. Demikian Bapak Ibu peserta pelatihan. Saya rasa mungkin kita sudah banyak mendapatkan arahan, ya, mungkin wawasan juga dan juga pencerahan ya dari Pak Dirjen, orang yang benar-benar top leadernya lah di bidang perumahan saat ini ya. Jadi saya rasa mungkin sampai sekian dulu mata pelatihan umum ya, sifatnya umum ini. Saya Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan dan PW mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.